والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang tetapnya sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sifat ajab ini? Indaka Hudzaifah. Sifat ajab secara bahasa, kata al-ajab secara bahasa digunakan untuk dua makna. Yang pertama, yaitu untuk hal-hal yang dipuji oleh fa'il, yaitu maknanya penilaian baik dan pengkhabaran tentang keridhaannya. Nah, dan kepada makna inilah sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala dibawa. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Nah, sebagai bentuk penilaian baik dan pengkhabaran bahwasanya Allah ridha terhadap perbuatan orang tersebut. Seperti misalnya apa? Seperti kisah dua orang sahabat yang menjamu tamunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala takjub dengan perbuatan mereka berdua. Yaitu terkandung di dalamnya pujian, juga penilaian baik dan pengkhabaran tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua sahabat tersebut. Ajiballahu min sani'ikuma lidhaifikuma al-barihah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azilina qanitin fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Nah, kemarin dijelaskan hadis padanya kedhaifan. Naam. Baik. Sebab kedhaifannya apa? Padanya majahil. Taib datang dari dua jalan. Padanya perawi-perawi yang majhul. Datang penguat dari siapa? Umar. Dari Aisyah, tapi padanya perawi yang matruk, sehingga tidak terangkat dengan sebab penguat tersebut. Adapun dalil tentang tetapnya sifat ajab yang sahih inda Gharifi, nam qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fal ajibtu wa yaskharun. Di sini penetapan sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala dari as-sunnah selain yang disebutkan tadi. Indaka Ukasha. Naam, ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata bis salasil. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya. Itsbatur rijli wal qadami lillahi subhanahu. Penetapan rijl dan qadam bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu penetapan kaki.
Dan sifat ini akhwani fillah, dikategorikan oleh para ulama yaitu sifat dzatiyah khabariyah. Dinamakan sifat khabariyah dikarenakan sifat tersebut apabila diterapkan pada makhluk maka merupakan bagian-bagian dari tubuh. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita katakan demikian. Makanya dalam pengertian makna sifat khabariyah yaitu apa? Sifat allati musammahu lana ajza'un wa ab'ad. Suatu sifat yang penamaan tersebut apabila diterapkan pada makhluk maka merupakan bagian-bagian dari anggota tubuh. Nah, sifat-sifat yang seperti itu ikhwani fillah bagi Allah Subhanahu wa taala kapan saja datang nas yang sahih wajib untuk kita tetapkan. Wajib untuk kita tetapkan dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari dalam Al-Qawaidul Muthlah. Baik, bahwasanya kita tetapkan sifat tersebut tanpa bertanya-tanya tentang bagaimananya, juga penetapan yang terbebas dari penyamaan dengan sifat-sifat makhluk. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlah wa fi riwayatin 'alaiha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'din fataqulu qad qad. Hadits muttafaqun alaih. Dalam pasal ini dibawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari sahabat siapa ini? Syekhul Islam rahimahullah ta'ala sebutkan muttafaqun alaih, demikian dengan dua lafaz ikhwan. Akan tapi kalau kita teliti secara detail, hadis tersebut dengan lafaz rijlah itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Adapun dengan lafaz qadamah, maka itulah yang muttafaqun alaih dari Anas, dan yang lainnya seperti Abu Sa'id, dari Anas dan Abu Sa'id. Ini dengan lafaz qadamah. Penyebutan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala wa fi riwayatin 'alaiha qadamah seakan-akan itu adalah dalam satu hadis yang sama-sama muttafaqun alaih. Padahal lafaz yang muttafaqun alaih yaitu lafaz qadamah. Adapun lafaz rijlah itu infarada bihi Muslim. Sahabinya siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini menunjukkan bagaimanapun juga kuatnya hafalan seseorang, karena Syekhul Islam mengarang Aqidah Wasithiyah dari hafalan beliau dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kapan waktunya beliau mengarang kitab ini? Indak ya Ridwan? Di antara waktu asar dan maghrib. Dari waktu asar sampai maghrib, waktu singkat untuk mengarang kitab. Dan itu kepada hafalan beliau sendiri, sehingga ketika menyebutkan ini muttafaqun alaih, ini infarada bihi Muslim, sesuatu yang lumrah ketika terjadi kekeliruan. Adapun makna hadis, la tazalu jahannamu yulqa fiha, terus menerus
neraka Jahannam dicemplungkan ke dalamnya orang-orang yang pantas untuk dimasukkan. Dan telah kita lewati Jahannam dinamakan dengan Jahannam, maknanya apa? Neraka itu dinamakan dengan Jahannam, maknanya hendak ya Pak Mujahid. Taib, dikarenakan dalamnya neraka tersebut, ikhwan, maka dinamakan Jahannam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan berapa kedalaman neraka Jahannam. Hendak ya Iqbal? 70 tahun perjalanan dari sebuah batu yang dijatuhkan dari atas neraka tersebut. Nah, dari bagian paling atas neraka tersebut untuk mencapai dasarnya selama 70 tahun. Ini makna Jahannam. Jadi begitu dalam, ya kawan. Nah, terus menerus dimasukkan ke dalam neraka Jahannam makhluk-makhluk dari kalangan jin dan manusia yang pantas untuk disiksa di dalamnya. Wahia taqul, dalam keadaan seperti itu dia mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Terus mengatakan hal mim mazid, karena begitu luasnya dan begitu dalamnya. Padahal telah kita lewati juga bahwasanya manusia-manusia yang masuk dalam neraka Jahannam, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dalam bentuk yang besar. Nah, tidak seperti kita-kita di dunia ini. Kalau kulitnya saja tebalnya seberapa tebal? Nabil? 3 hari perjalanan. Kira-kira dari sini sampai mana 3 hari perjalanan terus menerus? Itu tebalnya kulit penduduk neraka. Nasallallahu al-afiyah. Terus meminta tambahan neraka itu, hal min mazid, hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijlah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah, zat yang memiliki kemuliaan secara mutlak. Diingat-ingat, izzah yang sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meliputi 3 jenis izzah. Apa saja, Ahmad? Izzatul quwwah, kemuliaan yang berupa kekuatan yang tidak tertandingi. Yang kedua, izzatul imtina. Yang ketiga, izzatul qahr wal ghalabah. Taim izzatul quwwah, izzatul imtina, dan izzatul qahr wal ghalabah telah kita lewati dulu ketika kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kakinya dalam sebagian riwayat dengan lafaz qadam yang bermakna sama. Fayanzawi ba'daha ila ba'din. Maka seketika itu juga neraka, ikhwan, sebagiannya bagian masing-masing bagian ujungnya bertemu dengan ujung yang lain sehingga tidak tersisa lagi tempat. Fataqul qad, maka dia pun mengatakan cukup. Dikatakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qauluhu la tazalu jahannam, jahannamun ismun min asma'in nar, ila summiyat bidzalika li bu'di qa'riha. Dikatakan dinamakan dengan jahannam dikarenakan apa? Jauhnya dasar neraka tersebut, sebagaimana diterangkan tadi. Wa qila li dzulmatiha minal juhmah wa hiya dzulmah. Dan dikatakan juga dinamakan jahannam karena gelapnya.
diambil dari kata apa? Juhmah, yang bermakna zulmah. Dan kedua makna ini tidak saling bertentangan, dalam dan gelap. Bisa digabungkan. Yulqa fiha ay yutrahu fiha ahluha. Dan dimasukkannya penduduk-penduduk neraka ke dalam neraka dengan ada yang diseret. Diseret dengan wajahnya. Di antara dalilnya bahwasanya mereka ketika dimasukkan ke dalam neraka diseret. Dengan wajahnya apa? Indak ya Talha. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret pada wajah-wajahnya, kemudian dikatakan rasakan sentuhan api neraka. Terus dicemplungkan ke dalamnya orang-orang yang pantas. Wahia taqul hal min mazid ay tatlubu ziyadata li sa'atiha. Ya, dalam keadaan demikian dia mengatakan hal min mazid, yaitu senantiasa meminta tambahan. Kenapa? Karena saking luasnya. Wa qad wa'adaha Allahu an yamla'aha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk memenuhi. Sehingga apa? Jahannam pun terus mengatakan hal min mazid. Kenapa? Karena Allah menjanjikan untuk neraka itu memang dipenuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, indak ya Umar. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, yang berupa jin dan manusia, dari kalangan jin dan manusia secara keseluruhan. Maka ketika neraka terus-menerus meminta tambahan, tidak berhenti permintaan tersebut hatta yad'a Rabbul Izzati fiha rijlah. Qala lamma kanatin naru fi ghayatil kibari was-sa'ah wa qad wa'adaha Allahu mil'aha wa kana muqtada rahmatihi subhanahu alla yu'adziba ahadan bighairi jurmin haqqaqa wa'dah wa wada'a 'alaiha rijlah. Maka tatkala neraka pada kondisi yang sangat besar dan sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk memenuhinya, dan konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengadab seorang pun tanpa ada dosa. Allah tidak akan mungkin mengadab seorang tanpa dosa, atau menciptakan makhluk diazab di neraka tanpa dia berdosa sama sekali. Ini bertentangan dengan keadilan Allah. Karena Allah telah mengatakan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi satu berat zarrah pun, seberat zarrah pun tidak menzalimi. Makanya Allah Subhanahu wa taala penuhi apa yang dijanjikannya dengan apa? Meletakkan kakinya di neraka jahannam. Wa wada'a 'alaiha rijlah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun letakkan di neraka jahannam tersebut kakinya. Fayanzawi ba'daha ila ba'din. Maknanya apa? Ay yandammu ba'daha ila ba'din. Maka dengan sebab itu sebagian dari bagian neraka kemudian apa? Bertemu dengan bagian yang lain. Ya talaqa tarafaha wa la yabqa fiha fadlun min an ahliha. Maka ujung-ujungnya pun bertemu. Sehingga tidak tersisa padanya ruangan yang kosong untuk bisa diisi lagi. Fataqulu qad, maka dia mengatakan qad ay hasbi wa yakfini, maksudnya cukup. Cukup. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala,
qad ay hasbi, cukup. Dan telah datang penafsiran dengan makna ini taib dalam riwayat Abdul Razak dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Taib bermakna hasbi. Dan qad dengan apa? Dengan mentakhfif ikhwanillah, sukun qad, ya qad. Dan boleh untuk apa? Di kasrah. Boleh di kasrah. Nam qatin. Dan sebagian dengan adanya apa? Dengan adanya ya qati. Dan sebagian riwayat dengan tambahan nun qatni. Ya qatni. Ini semuanya bermakna sama. Baik. Tapi lafaz yang paling masyhur apa yang disebutkan di sini dengan sukun qat. Wa syahidu min al-hadits anna fihi itsbat ar-rijli wal qadami lillahi ta'ala 'ala al-wajhi al-la'iq bihi subhanahu. Yang menjadi inti dari hadis ini yaitu penetapan sifat apa? Rijl dan qadam yang bermakna kaki dalam bahasa kita. Penetapan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa huwa min sifatiz dzat, dan ini termasuk dari apa? Sifat zat, ya sifat dzatiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Seperti kal wajhi wal yadi, seperti wajah dan tangan, wallahu taala alam. Nah, dan sebagian ulama menambahkan untuk memperjelas lagi apa? Dzatiyah khabariyah. Nah, untuk membedakan dengan sifat-sifat dzatiyah seperti sifat ilmu, nah sifat rahmah. Karena sifat ilmu, sifat rahmah dinamakan dzatiyah apa? Dzatiyah apa? Yang masih ingat? Apa Zaid? Apa? Sifat dzatiyah terbagi menjadi dua, dzatiyah khabariyah dan dzatiyah apa? Hah? Apa itu? Hah? Dzatiyah ma'nawiyah. Ya, dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah. Baik. Ini untuk mempermudah klasifikasi saja. Walaupun pada para salaf hakikatnya mereka ketika menyebutkan sifat, ya mereka sebutkan pokoknya yang datang dalam dalil, mereka sebutkan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengklasifikasikan ini dzatiyah atau fi'liyah, ini ma'nawiyah atau khabariyah. Dan sekali lagi penetapan sifat yang seperti ini tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil yang sahih. Tidak mungkin kita menetapkannya dengan akal kita. Sebagaimana pula kapan saja datang dalil, tidak boleh kita menolaknya atau memalingkannya kepada makna lain yang lemah. Dan ketika kita menetapkan juga apa? Tidak boleh kita membagaimanakan. Kapan saja muncul dalam benak kita bagaimananya. Bagaimana ini sifat rijl, kaki ini. Nah, bagaimana kemudian muncul penggambaran dalam diri kita, maka segera apa? Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu was-was yang ditimbulkan oleh syaitan untuk apa? Untuk menjerumuskan seseorang dari apa? Dari jalan yang lurus dalam berakidah. Karena kewajiban kita adalah beriman. Beriman kemudian apa? Memahami maknanya, tapi apa? Tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Ini dalam semua sifat apa? Bagaimananya suatu sifat tidak boleh kita bertanya. Kenapa? Karena ilmu tentang hal tersebut Allah tidak mengajari hamba-hambanya dan tidak mengkhabarkan kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran maupun melalui Rasulnya dalam As-Sunnah. Makanya bertanya tentang bagaimananya ini sesuatu yang terlarang. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Wassu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah itu adalah perkara bid'ah.
Baik. Qala wa qad ghalita fi tafsir hadzal haditsil mu'attilatu haitsu qalu qadamah naw'un minal khalqi wa qalu rijlahu jama'atun nas kama yuqalu rijlu jarad. Dan telah salah dalam penafsiran hadits ini kaum Mu'attilah. Al-Mu'attilah yaitu kaum atau istilah ikhwani fillah untuk semua golongan menyimpang yang mereka menolak sifat di antara sifat-sifat Allah, baik menolak secara keseluruhan atau sebagian. Sehingga istilah Mu'attilah mencakup di dalamnya Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat dan nama-nama. Demikian pula tercakup di dalamnya Mu'tazilah yang menolak semua sifat walaupun menetapkan nama. Dan juga mencakup Asy'ariyah yang hanya menetapkan beberapa sifat, ya, sifat yang 7 yang juga sering kita dengar itu di mikrofon itu, di speaker setiap apa mau sholat, sampai sebagian kalian hafal ya. Taib wujud kita baqa itu. Ini akidah Asy'ariyah karena mereka hanya meyakini sifat Allah hanya itu saja, ikhwan. Dan menolak sifat-sifat yang lain. Ini juga masuk dalam kategori Mu'attilah. Nah, mereka menolak untuk menetapkan sifat rijal dan qadam. Kemudian bagaimana caranya? Karena datang dalam hadis yang sahih, maka mereka palingkan makna qadam. Maknanya adalah nau'un minal khalqi, yaitu jenis dari apa? Makhluknya. Ada makhluk Allah yang namanya qadam. Baik. Kemudian rijal mereka maknakan dengan jamaah minan nas, sekelompok dari manusia, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab rijlu jarad. Baik, sekelompok dari apa? Sekelompok dari belalang. Dan ini makna yang batil. والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقيا كما قال في أول الحديث يلقى فيها. Bantahan untuk pendapat atau untuk perkataan mereka ini, ya, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hatta yad'a, sampai Allah meletakkan, yarhamukallah, meletakkan, walam yaqul hatta yulqiya. Dan Allah tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sampai dilemparkan. Sebagaimana dalam awal hadis, karena dalam awal hadis yulqa finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Seandainya itu adalah makhluk yang lain, maka seharusnya disamakan juga dilemparkan ke dalam neraka itu makhluk yang namanya qadam misalnya, atau sekelompok manusia juga rijal. Seandainya maknanya adalah sekelompok manusia, ini menunjukkan batilnya makna yang mereka bawakan. Wa aidan al-qadamu la yasihhu tafsiruhu bil qaum. Demikian pula qadam tidaklah benar penafsirannya dengan kaum. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakikat, tidak pula secara majaz. Bahkan secara majaz saja penggunaan kata qadam untuk suatu kaum ini tidaklah benar. Baik. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mengharapkan untuk selamat akidahnya dalam permasalahan asma wa sifat kecuali menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu kita tetapkan sifat rijal dan juga kita tetapkan sifat qadam. Dan ikhwani fillah, dalam menetapkan sifat qadam telah datang juga dalam riwayat yang lain
dengan bentuk musanna. Berarti apa? Dua kaki. Maka kita pun menetapkan dua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Ulu, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam mukhtasarnya. Ibnu Abbas mengatakan al-kursi mawdi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Kursi itu adalah tempat dua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Tempat dua kaki Allah. Sedangkan 'arsy tidaklah mampu untuk mengira-ngirakan, tidaklah ada seorang pun yang mampu untuk mengira-ngirakan bagaimana besarnya. Dan asal ini masyhur, yang ditambahkan karena padanya faedah yang lain ikhwanifillah berhubungan dengan apa? Perbedaan antara kursi dan arsy. Yang seperti ini tidak akan mungkin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengucapkannya kecuali apa? Kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara ghaib. Al-kursi mawdi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Maka kita tetapkan akhwani fillah qadam, yaitu qadamain. Berhubungan dengan penetapan kursi sebagai mawdi'ul qadamain juga datang dari sahabat yang lain, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Imam Ahmad dalam As-Sunnah. Tayyib, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala juga dalam Mukhtasar Ulu. Sehingga dengan dalil-dalil ini akhwan, maka sabit bagi Allah Subhanahu wa taala sifat ar-rijal dan sifat qadam, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua qadam, yaitu dua kaki. Dan sekali lagi diingat-ingat dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Maka tidak boleh kita samakan kemudian terbayang dalam diri kita kaki sebagaimana kaki makhluk. Ini adalah bayangan-bayangan batil munculnya dari syaitan. Wajib membaca ta'awud kapan saja muncul dalam benak kita. Baik. Dan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, beliau mengatakan fa fi majmu'i hadhihi riwayat al-bayanul wadhih bi anna al-qadama wa rijla wa kilahuma ibaratun an syai'in wahid sifatun lillahi ta'ala haqiqatun ala ma yaliqu bi 'azamatihi. Ya, dengan terkumpulnya riwayat ini secara keseluruhan, maka terdapat penjelasan yang jelas bahwasanya qadam dan rijl kedua-duanya itu ibarat untuk sesuatu yang satu, ya Pak. Tapi kita tetap menetapkan lafadznya dua, ya Pak, rijl dan qadam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dua lafadz tersebut. Tapi ya Pak, jadi si maknanya sama. Wallahu taala alam. Baik. Dan tanbih penting tadi berhubungan dengan hadis, bahwasanya riwayat yang muttafaqun alaih dengan apa? Lafaz dengan lafaz qadam, kemudian yang dalam Sahih Muslim dengan lafaz apa? Dengan lafaz rijl. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu